Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengutuk keras serangan yang dilakukan Israel di Gaza yang mengakibatkan tewasnya masyarakat sipil termasuk anak-anak. Melalui akun Twitter @Kemenlu.ri, Indonesia juga mendorong PBB untuk mengambil tindakan agar serangan militer Israel ke Gaza dihentikan agar tidak terjadi korban jiwa yang lebih banyak lagi. Militer Israel melakukan serangan militer ke Gaza sejak Jumat 5 Agustus 2022 lalu. Setidaknya puluhan orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Sejak agresi militer yang dilakukan Israel di Gaza pada Jumat 5 Agustus lalu, setidaknya Rumah Sakit Indonesia di Gaza menangani 8 korban meninggal dunia dan 54 korban lainnya luka-luka pada hari Minggu waktu setempat. Rilis dari Mercy Indonesia, ruang instalasi gawat darurat atau IGD di Rumah Sakit Indonesia pasca serangan terjadi menjadi sibuk. Pasalnya puluhan warga Gaza yang terluka akibat serangan Israel mendapatkan pertolongan medis pada Minggu waktu setempat. Ratusan orang juga terlihat memadati rumah sakit untuk melihat kerabatnya yang menjadi korban akibat serangan Israel. Informasi dari Kementerian Kesehatan Gaza pada Minggu waktu setempat merilis data setidaknya sudah 44 orang meninggal dunia dan 360 orang luka-luka atas agresi militer Israel di jalur Gaza sejak Jumat 5 Agustus 2022. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Gaza, Palestina terkait serangan otoritas Israel di sana, sudah ada warga negara Indonesia yang juga menjadi relawan Mercy. Ada Farid Zanjabil Al-Ayubi. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Mas Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Bram. Baik, Mas. Ya, kalau dari hari Jumat, artinya ini sudah kurang lebih hari keempat, begitu. Apakah serangan masih terus berlangsung begitu, Mas, di Gaza, dan seberapa parah dampaknya, Mas Farid? Untuk hari keempat ini, jadi tadi malam waktu jam 11:30 waktu Indonesia malam, waktu Gaza malam itu telah terjadi gencatan senjata antara Palestina dan Israel. Baik, ini dan untuk hari keempat ini, alhamdulillah serangan-serangan yang diluncurkan dari kedua pihak ini alhamdulillah sudah tidak ada. Baik, Mas Farid, ini artinya menjadi satu hal yang positif begitu ya, dan artinya ini warga maupun relawan bisa fokus untuk evakuasi dan juga pertolongan pada korban, Mas. Seperti apa? Kalau misalkan kita di relawan sini, kita sama sekali untuk membantu evakuasi korban atau membantu untuk korban melarikan diri ke rumah sakit itu kita tidak membantunya sama sekali karena karena di sini udah ada pasukan khusus untuk menyelamatkan para korban itu. Begitu, Mas. Baik, tapi dari pemantauan Mas Farid dan teman-teman relawan yang ada di sana, apakah proses evakuasi ini masih terus berjalan? Misalkan kalau saya lihat di visual barusan kan banyak sekali gedung-gedung yang runtuh begitu. Apakah jangan-jangan masih banyak warga yang terkubur di sana begitu, Mas Farid? Kalau yang saya ketahui, saya belum ke TKP karena dampaknya itu mungkin masih pada sibuk dan kita kalau mau ke sana juga kadang tidak boleh untuk didokumentasi, Mas. Baik. Tapi artinya walaupun tidak boleh didokumentasi, apakah sempat melihat begitu bagaimana proses evakuasi dan penyelamatan korban yang mungkin masih selamat terus terjadi? Bagaimana? Nah, kalau untuk kita terjun ke ke TKP itu kita belum pernah ke sana. Baik. Karena situasi sangat-sangat mencekam waktu itu dan kita hari ini pun belum ke sana. Baik. Belum ke TKP. Baik, Mas Farid, kalau begitu kondisi di Rumah Sakit Indonesia tentu ini menjadi salah satu rujukan begitu ya. Bagaimana kemudian penanganannya, sudah berapa banyak warga yang kemudian ditangani di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Mas? Mas Farid, bisa mendengar saya? Iya, bisa, Mas, bentar.
Jadi waktu hari kedua kita mendapatkan informasi dari rumah sakit bahwa dalam sehari itu, dalam waktu siang Gaza, korban telah dilarikan ke rumah sakit Indonesia sebanyak 10 korban, dan 2 diantaranya mati syahid. Baik. Baik, untuk korban yang selamat dan luka, Mas, bagaimana kemudian perawatannya di Rumah Sakit Indonesia, Mas, di sana? Untuk perawatan di Rumah Sakit Indonesia, kita benar-benar emang di rumah sakit ini dijaga ketat oleh para kepolisian dan para satpam yang ada di Rumah Sakit Indonesia ini dan petugas-petugas lainnya, dan bahkan wartawan lokal itu tidak boleh mengambil video atau mengambil gambar ke dalam rawat ke dalam Rumah Sakit Indonesia karena tidak diperbolehkan oleh pihak polisian. Begitu, Mas. Jadi kita mengambil gambar dan video itu di luar halaman rumah sakit saja. Baik. Begitu, Mas. Baik, Mas Farid, Anda tadi menyebutkan ada sejumlah orang yang meninggal dunia menjadi korban begitu. Apakah kemudian meninggalnya karena memang terkena ledakan atau bom yang menimpa Gaza, atau jangan-jangan kemudian tertimpa dan terkena dampak lainnya begitu, akhirnya meninggal dunia? Kalau yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia ini para syuhada itu memang benar-benar sudah tidak bernyawa. Bahkan saya melihat dengan kepala saya sendiri, bahkan ada orang dewasa itu benar-benar kepalanya udah hancur, bahkan tangannya juga udah hancur dan sudah bergelepak begitu, Mas. Baik, artinya itu memang terkena dampak langsung dari serangan begitu ya? Artinya kalau melihat kondisi yang Mas Farid sebutkan. Baik, Mas Farid, meski Anda tadi menyebutkan ada kabar positif gembira begitu, sudah ada gencatan senjata, apakah kemudian ada pengetatan soal keamanan, misalkan pemberlakuan jam malam atau kemudian pengetatan siapa saja yang boleh melintas di jalur-jalur umum di sana, seperti apa, Mas Farid? Kalau untuk semenjak ada kabar gencatan senjata, itu ada sebagian orang lokal, warga Gaza yang merayakan, bahkan sampai meneriakkan takbir di jalanan. Begitu. Cuman kalau misalkan ada pelanggaran untuk keluar dari rumah, terus nggak boleh berkeliaran di rumah itu, di luar rumah itu tidak ada peraturan seperti itu, Mas. Baik, artinya tidak juga kemudian ada pemberlakuan jam malam begitu ya. Baik, Mas, kalau kita tadi melihat bagaimana dampak kepada warga secara umum begitu, adakah informasi yang Anda dapatkan dan juga rekan-rekan relawan di sana? Adakah warga Indonesia yang juga terdampak, Mas Farid? Untuk kondisi dan dampaknya untuk warga-warga lokal itu mereka hanya berdiam diri di dalam rumah. Mungkin hanya sebagian orang-orang yang keluar dari rumah itu hanya di halaman rumah saja. Dan untuk relawan-relawan Indonesia atau warga Indonesia yang ada di Gaza ini, alhamdulillah tidak ada yang terkena dampak serangan tersebut. Baik, Anda mengatakan mereka bertahan begitu ya di kondisi yang mungkin rusak pasca serangan. Sengaja bertahan masih di sana atau kemudian sebagian ada yang evakuasi ke pengungsian begitu, Mas Farid? Enggak, karena di Gaza ini yang namanya pengungsian itu tidak ada, Mas. Dan di Gaza ini, kalau dikatakan itu tempat Gaza ini tidak ada yang aman. Baik, artinya bertahan adalah bukan pilihan begitu ya? Terpaksa tetap berada di sekitaran rumah meski kemudian serangan juga masih berlangsung hingga sebelum gencatan senjata kemarin, Mas Farid? Iya, betul. Dan mereka cuma hanya diam di rumah, mungkin kalau mau keluar juga hanya untuk membeli makanan di toko-toko sekitar dekat rumah mereka. Baik, ini Anda menyinggung soal makanan, bagaimana soal kebutuhan, Mas? Kebutuhan tentunya makanan, kebutuhan pengungsian, walaupun kita tidak mengatakan mereka mengungsi, tapi pastinya kebutuhan untuk mereka bisa bertahan di sana, di rumah mereka yang rusak akibat serangan, seperti apa, Mas Farid? Untuk makanan, alhamdulillah tidak ada kekurangan dan mungkin hanya kekurangan dikit. Tetapi
untuk pasokan listrik, Mas. Pasokan listrik itu dibatasi. Baik. Bahkan sempat beberapa jam, kalau nggak salah di hari kedua, perang hari kedua itu sekitar 2 jam atau 1,5 jam itu mati total. Mhm. Baik, artinya ada pembatasan karena memang kemudian sumber dayanya juga berkurang pastinya, begitu ya. Mas Farid, pertanyaan terakhir dari saya, ketika kita sudah tahu di paket berita tadi kemudian Kemlu Republik Indonesia mengutuk serangan ini, apakah sudah ada semacam perhatian atau bantuan misalkan dari pemerintah Indonesia melalui KBRI yang ada di Aman, begitu? Kalau informasi yang saya ketahui sampai saat ini, kita belum mengetahui ada informasi seperti itu. Kalau misalkan untuk mengutuk serangan Israel terhadap warga Gaza yang ada di sini, itu mungkin sudah banyak yang dilakukan pemerintah Indonesia yang ada di sana. Cuman kalau misalkan untuk bantuan atau bantuan sembako yang lainnya untuk Gaza ini saya belum tahu informasinya. Begitu, Mas. Baik, tapi tentu harapannya adalah bantuan yang semakin banyak dan semakin dari banyak pihak begitu bisa kemudian memenuhi kebutuhan para korban yang ada di Gaza tentunya ya, Mas Farid? Iya, betul. Ya. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Mas Farid Zanjabil Al-Ayubi, ini relawan dan juga WNI yang ada di Gaza. Terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Salam sehat selalu, Mas Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.